Di saat para konten kreator besar yang memiliki followers ratusan ribu sampai jutaan itu menghakimi Laura, memojokkan dia, membuli dia, menghujat dia karena apa yang dilakukan selama berbulan-bulan, mulai dari dia kembali dari UK, apalagi titik tertingginya adalah ketika dia diangkut secara paksa dari apartemennya dan disiarkan secara langsung oleh orang-orang kepercayaan ibunya, yang katanya Bapak Peri lah, yang katanya ajudannya atau asistennya lah. Dan netizen pun ramai-ramai terpengaruh, namanya influencer ya, influencer besar tentu saja memberikan influence atau pengaruh. Sebagian besar netizen di Indonesia menghujat dan membuli Laura. Mental anak di bawah umur ini dihancurkan beramai-ramai. Dan saya seorang diri, konten creator kecil setitik debu saja, memberanikan diri untuk speak up buat Laura waktu dia kabur dari rumah aman dan ibunya memposting video di channel YouTube-nya. 4 VT saya buat untuk menegaskan bahwa seorang ibu harus rendah hati memeluk anak. Jadi netizen jangan digoreng-goreng kalau saya ini tidak suka dengan berbaikannya Laura dengan ibunya. Itu yang saya tunggu dari dulu, itu yang dari dulu dibantah oleh ibunya. Malah pernah saya disuruh ambil anak itu sama ibunya. Ini buktinya. Silakan di pause dan dibaca. Rekonsiliasi gitu, heart to heart, sesama perempuan, sesama anggota keluarga, saling mengasihi, saling mengampuni, merendahkan diri, minta maaf ke anak, memeluk anak, mencintai dia apa adanya. Ayo gitu lakukan. Mungkin itu salah satu cara, or that's the only last way yang Ami belum coba. Jadi masih ada harapan untuk bisa meluk Laura kembali. Berkorban hati dan datang kepada anak, memeluk dia di tengah kehancurannya dan mengatakan kalau kita mencintai dia. Pray that wherever you are safe. Dan semoga benar-benar bisa berbaikan dengan ibunya. Semoga bisa kembali lagi bersama-sama dengan keluarganya. Nanti bisa lebaran bareng bersama dengan keluarganya. Jadi kalau yang kalian tunggu ini sudut pandangku tentang Laura yang sudah kembali dengan ibunya, berpelukan, berbaikan, alhamdulillah, puji Tuhan. That has been my prayer for over few months already. Soal Fadel, ya silahkan dijalani karena itu sudah konsekuensi daripada perbuatan kriminal yang dia lakukan. So stop goreng-goreng kasus ini dan menuduh saya sebagai haters. VT saya yang terakhir mungkin terdengar gimana di telinga kalian ya, tapi itu merupakan salah satu cara saya mengawal Laura dengan selamat. I know there's nothing I can do, tapi kalau ada hal yang sekecil speak up untuk saya bisa lakukan, I will stand up for her. Oh ya, pesan buat kakak yang pakai baju kuning, jangan lagi memanas-manasi ibunya dengan anaknya ini kakak, please. Just pray for them, semoga mereka benar-benar bisa pulih menjalani proses rekonsiliasi ini dengan benar. Gak bisa memang seperti membalikan telapak tangan karena mental anaknya sudah hancur. Dan itu dilakukan sama kalian-kalian ini, konten kreator besar-besar ini yang memojokkan dia. Yes, anaknya udah salah, tapi kan karena kalian buat jadi besar, dia tambah dibully. Doakan semoga ada penanganan dari psikolog yang tepat untuk secara berkala bisa menangani Laura ataupun bersama dengan ibunya. So, case closed.